Waktu aku kecil, tidak ada yang pernah bercerita kepadaku tentang 1965. Aku tahu tentang 65 dari drama pemberontakan G30 SPKI di televisi dan buku sejarah di sekolah. Katanya kita itu, etnis Tionghoa, itu minoritas. Jadi lebih baik menerima. Aku pikir juga begitu. Lebih baik menerima. Sampai aku bertemu Acung. Woi, iki api angine. Uluran terus, turno. Woi, aja kena anakku kan. Ora lah, kon sing aja kena anakku. Cung, sing fokus, Cung. Lek gak fokus nanti fotone mblawur. Dicetak elek kon. Lek muter fokus pelan-pelan ae. Nah, mlayu iku fokusmu, Cung. Cung, dorong mari cetak iki. Aja pelanga-pelanga. Woi, anak acung kelorek. Oh, Cinoi. Sing cemen babi. Acung sekolah di sekolah Tionghoa dengan bahasa pengantar Mandarin. Acung senang pelajaran sejarah. Acung. Ahau. Akian. Lihat kamera sini ya. Yang paling ia sukai adalah cerita tentang Laksamana Cheng Ho. 1, 2, 3. Cheng Ho adalah Laksamana dinasti Ming yang berlayar ke Asia Afrika untuk berdagang tanpa pernah menjajah negara-negara yang ia kunjungi. Bahkan ada juga yang berspekulasi bahwa Cheng Ho yang membawa Islam ke Nusantara. Cino! Oh, sing kek mangan babi kon. Woi, kancing babi. Woi, taruh. Ayo, Kita itu minoritas, Cung. Gak usah pakai protes. Terima aja. Pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang kewarganegaraan. Semua warga Tionghoa harus memilih menjadi warga negara Indonesia atau Tiongkok. Ayah Acung memilih menjadi WNI. Acung harus pindah dari sekolah Tionghoa ke sekolah negeri. Lalu terbitlah peraturan pemerintah nomor 10 yang melarang mereka yang masih warga negara asing untuk berdagang di desa. Di banyak tempat, PP 10 digunakan untuk mengusir orang-orang Tionghoa yang sudah lama tinggal di desa dan merampas toko-toko mereka. Pak, aku mau pindah ke sekolah Tionghoa lagi. Aku nggak mau ikut papa jadi WNI. Cung, balik ning Cino ae. Pada tanggal 30 September 1965, Partai Komunis Indonesia dianggap telah melakukan pengambil alihan kekuasaan. Sejak itu, Partai Komunis Indonesia ditetapkan sebagai partai terlarang. Orang-orang yang dituduh komunis bisa ditangkap atau bahkan dibunuh. Karena Tiongkok adalah negara komunis, maka orang-orang Tionghoa di Indonesia banyak yang dituduh atau dicurigai sebagai komunis. Kecurigaan ini kadang digunakan untuk menangkap atau merampas hak-hak milik orang Tionghoa. Di tahun 1967, timbul rumor bahwa toko-toko milik warga Tionghoa di Pasuruan akan dirampas dengan paksa.
para pemilik toko dan orang-orang yang bersimpati beraksi dengan berdiri di toko-toko itu, sehingga toko mereka tidak bisa dirampas. Acung juga ada di sana. Di hari itu, petugas datang dengan membawa massa. Kata Acung, orang-orang itu bukan dari warga di situ. Acung ditangkap, lalu dibebaskan setelah 5 hari. Di tahun berikutnya, Acung ditangkap lagi. Acung dipukul dengan penjalin berkali-kali, berjam-jam, tanpa berhenti. Keluarganya tidak ada yang diberitahu dia ada di mana. Mereka baru tahu 1 tahun kemudian. Penjara Acung dikunjungi oleh Amnesty International. Baru sesudah itu pemukulannya berkurang. Ayahnya meninggal sebelum Acung keluar dari penjara. Acung dibebaskan tanggal 8 Desember 1979 dengan sebuah upacara bendera. Meskipun bebas dari penjara, Acung tidak pernah bebas. Ia harus lapor setiap bulan dan tidak boleh ikut kegiatan apapun yang dianggap melawan pemerintah. Sesudah keluar dari penjara, mantan tahanan politik seperti Acung bekerja sebisanya. Acung berumur 32 tahun. Dia belum pernah bekerja, belum pernah menjalin cinta. Dia tidak mungkin terus tinggal di Pasuruan. Ketika Acung tidak lagi datang melapor, toko pamannya sempat diobrak-abrik petugas. Tapi paling tidak, Acung tidak lagi dalam bungkaman dan tekanan. Setelah aku bertemu Acung dan mencatat kisahnya, aku juga tidak tahu sekarang Acung ada di mana. Orang bertanya kepadaku, kenapa cerita Acung masih harus diceritakan? Apa pentingnya? 65 kan sudah lama. Bukan. Cerita ini bukan cuma tentang Acung. Juga bukan cuma tentang 500.000 orang yang dipenjarakan atau dihilangkan karena tuduhan gerakan komunisme di Indonesia. Bukan. Bukan cuma tentang 65. Bukan hanya di 65 sejarah kita mencatat penghilangan, penangkapan, pembunuhan orang-orang yang berani bersuara. Keadilan akan kalah kalau kita takut. Tapi keadilan akan selalu punya harapan kalau kita bersuara.